I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Plus up, plus up. How did I make you mine? Say a minute. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Agustina Rida Streamer Mata. Jadi di video kali ini aku mau ngasih tahu ke teman-teman nih bahwa pengumuman SKB dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu udah keluar loh. Jadi langsung cek aja ya di websitenya. Oh iya, kalian udah pada nonton belum video aku sebelumnya yang membahas tentang bahan belajar untuk SKB? Jadi kalau misalnya kalian belum nonton, kalian tonton aja ya. Dan di situ ada bahan belajar untuk SKB dari platform yang namanya Ayo CPNS. Nah, di sini ada penyuluh pertanian, perawat, perikanan, guru sejarah, kebidanan, kehutanan, Kemenkumham, kesehatan, pedagogik, apoteker dan farmasi, dan lain sebagainya. Jadi buat kalian yang penasaran, langsung aja cek videonya ya, dengan thumbnail atau cover gambar yang seperti ini di channel YouTube aku. Nah teman-teman, kalian ketik aja ropek.menlaka.go.id dan kalian lihat di sini di bagian pengumuman paling atas, bukan paling atas ya, maksudnya di bawah tahapan pendaftaran ini, terus ada pengumuman dan yang ini. Kalian bisa lihat di sini ada 4 bagian. Download aja. Nah, yang pertama ada pengumumannya. Jadi materi SKB-nya pada pengadaan CPNS KLHK ini meliputi yang pertama, ini mungkin kalian udah baca sih di pengumuman sebelumnya, yaitu ada tugas teknis jabatan dan wawasan umum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Kalau misalnya menurut pengalaman aku ya sama teman-teman aku yang udah lulus kemarin, tugas teknis jabatan ini ya sesuai dengan jabatan yang kalian pilih, tapi kalau wawasan bidang LHK-nya itu biasanya lebih mendalam dibahasnya di soal itu kalau misalnya jabatan kalian ngena banget ke kehutanan dan lingkungan hidupnya. Misalnya kayak jabatan aku kan mengendali ekosistem hutan, itu kan ngena banget ya ke kehutanannya. Jadi wawasan bidang umum lingkungan hidup dan kehutanannya itu biasanya lebih dalam dibandingkan dengan teman-teman yang ngambil misalnya pengelola BMNK ataupun analis kepegawaian ataupun peranata komputer. Itu biasanya wawasan bidang LHK-nya itu nggak terlalu dalam gitu soalnya di soal SKB-nya. Jadi kalian baca aja yang umum-umumnya ya, misalnya seperti peraturan nomor berapa dan tahun berapa sih yang terkait dengan organisasi KLHK, itu kan pasti umum banget ya. Nah kemudian nomor 2 ini adalah khusus pelamar pada formasi jabatan polisi kehutanan. Jadi kalau jabatan yang lain nggak perlu memperhatikan ini ya. Untuk polisi kehutanan yang pertama ada tes psikologi atau psikotes dan tes kesamaptaan yang terdiri dari lari ketahanan 12 menit, lari sejauh 100 meter, sit up 1 menit, push up selama 1 menit, shuttle run dengan jarak 3 kali 10 meter. Ini sama banget ya dengan aku di tahun lalu. Tapi kalau aku sih di tahun lalu semua jabatan ini ikut kesamaptaan. Nah kalau di tahun ini sih untung ya cuma jabatan polisi kehutanan aja. Oke lanjut. Jadi yang ketiga, maksudnya yang kedua, untuk dapat mengikuti SKB peserta harus mencetak KTPU di website sscn.bkn.go.id dan dibawa pada saat SKB, serta KTP asli, atau kalau misalnya lagi dalam pengurusan, kalian bisa juga membawa surat keterangan telah melakukan rekaman dari Disdukcapil yang asli, jangan fotokopi ya. Nah, di sini ada lokasi dan jadwal pelaksanaan SKB. Jadi ini udah dibagi per UPT BKN-nya dan ada tanggalnya. Jadi kalian pastikan dan catat tanggalnya, tanggal berapa supaya jangan kelewatan nantinya ya. Terus di sini ada pembagian sesi juga. Kalian bisa baca di sini ada 3 bagian. Kemudian tes psikologinya ini direncanakan di lokasi dan tanggal yang sama atau 1 hari setelah pelaksanaan tes substansi bidang tugas menggunakan sistem chat. Lokasi dan jadwal itu akan diumumkan kemudian. Tes kesamaptaan direncanakan di lokasi yang sama 1 hari setelah pelaksanaan tes SKB menggunakan sistem chat. Nih aku agak bingung nih ya, mungkin ini salah ketik kali ya. Kemudian lokasi dan jadwal pelaksanaan tes kesamaptaan akan diumumkan kemudian. Nah yang keempat ada ketentuan pelaksanaan SKB yang wajib diikuti oleh semua peserta. Jadi yang pertama adalah peserta wajib hadir 120 menit sebelum seleksi dimulai. Jadi kalau misalnya mulainya jam 8, kalian harus ada di lokasi jam 6. Jangan sampai kalian datangnya malah jam
7:30, nanti kalian nggak sempat nih untuk registrasi dan lain-lain. Yang kedua yaitu pelaksanaan SKB sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan tidak ada toleransi waktu bagi peserta yang datangnya terlambat. Jadi ini udah tegas banget ya dibilang panitia. Otomatis kalau misalnya kalian ujian tanggal 2, pokoknya kalian harus datang tanggal 2. Jangan bilang ke panitia, bisa nggak tanggal 1, bisa nggak tanggal 3, itu kalian pasti langsung digagalkan gitu. Nah, kemudian nomor ketiga ada KTPU sama seperti yang tadi ya. Terus ada KTP asli. Dan di sini ada apa nih? Peserta dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 hari sebelum pelaksanaan SKB. Jadi kalian harus dipastikan sehat dulu sebelum mengikuti SKB supaya mengurangi penularan COVID-19 ini. Sampai ke bawah. Di sini sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, kalau untuk apa nih? Khusus jabatan polisi kehutanan, di sini ada membawa surat keterangan sehat, kemudian membawa surat keterangan tambahan dari dokter pemerintah atau swasta, bahwa yang bersangkutan tidak buta warna atau berkacamata. Kemudian pakaian pada saat pelaksanaan SKB, materi tes psikologi yaitu jilbab berwarna hitam bagi wanita yang berjilbab, kemudian baju kemeja berwarna putih, celana panjang yang hitam atau rok ya, kemudian sepatu tertutup berwarna gelap dan berkaos kaki. Dan bagian D-nya ini adalah pakaian pada saat pelaksanaan SKB materi kesamaptaan, yaitu kaos olahraga warna putih dan celana panjang atau training warna gelap, sepatu olahraga warna gelap. Kemudian pada saat pelaksanaan tes psikologi dan kesamaptaan diharuskan membawa pensil 2B, rautan, penghapus, ballpoint. Jadi kalian harus bawa mandiri ya, jangan pinjam-pinjam, nanti malah dimarahin deh sama panitianya. Kemudian di sini mengisi formulir daftar isian riwayat kesehatan yang ada di lampiran 2. Jadi lampiran 2 tadi itu yang udah di-download itu adalah formulir daftar isian riwayat kesehatan. Bagi peserta yang dalam kondisi mengandung, diharuskan mengisi surat pernyataan yang tercantum pada lampiran 3. Biasanya ini kalau misalnya lagi mengandung, kan itu harus membuat pernyataan kalau misalnya kenapa-napa, itu sudah menyatakan bahwa itu adalah kemauan diri sendiri, bukan dari panitia. Jadi kalau misalnya kalian bersedia, kalian harus buat pernyataan. Tapi kalau misalnya kalian tidak bersedia, lebih bagus nggak usah buat pernyataan begitu ya. Nah, ini adalah lampiran satunya terkait lokasi dan jadwal pelaksanaan SKB sistem catnya. Di sini ada lokasi ujian, tanggal, sesi atau jam, kemudian ada ruangnya. Jadi kalian harus catat ya tanggal-tanggal ini. Kemudian di sini ada lampiran 2 terkait formulir daftar isian riwayat kesehatan. Ini khusus jabatan polisi kehutanan. Jadi kalian bisa checklist aja ya di sini kayaknya ya. Iya atau tidak, misalnya pusing-pusing. Kalau misalnya iya, checklist ya. Kalau misalnya tidak, checklist tidak gitu. Sampai ke bawah. Nah, ini adalah lampiran ketiga, yaitu surat pernyataan untuk dalam kondisi yang mengandung. Misalnya kalian jabatan polisi kehutanan, misalnya cewek nih ya yang lagi hamil, kalian harus bisa mengisi ini apakah bersedia atau tidak bersedia mengikuti tes SKB-nya, kesamaptaannya. Kemudian di sini juga bila dalam persiapan pelaksanaan dan setelah mengikuti tes kesamaptaan terjadi suatu gangguan kesehatan pada diri saya dan atau kandungan saya, maka saya tidak akan melakukan tuntutan apapun pada panitia seleksi CPNS. Yang ketiga, apabila saya tidak mengikuti serangkaian tes kesamaptaan, saya bersedia menerima konsekuensi dalam hal hasil penilaian tes kesamaptaan. Segala sesuatu yang menyangkut kesehatan kehamilan saya adalah mutlak tanggung jawab saya. Jadi surat pernyataan ini intinya kalau misalnya kalian mau ikut tes kesamaptaan, ayo. Kalau misalnya kalian tidak bersedia juga nggak apa-apa. Tapi kalian harus bertanggung jawab atas keinginan kalian di dalam mengikuti tes kesamaptaan ini. Jadi kalau terjadi apa-apa itu bukan tanggung jawab panitia, seperti itu.
Sekian informasi yang bisa aku sampaikan di video ini ya teman-teman. Kalau misalnya ada informasi terbaru, nanti aku akan update di channel YouTube aku. Tapi untuk kalian yang belum subscribe, langsung subscribe ya, supaya kalian juga bisa mendapatkan informasi di channel YouTube aku kalau misalnya aku update video terbaru. Dan untuk kalian yang mau tes SKB, semoga lulus ya sampai tahap akhir. Amin.